Halo, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026. Sekarang berada di kantor desa Marta Dinata, atau di sekretariat Pak Darwis. Nah, kegiatan hari ini yaitu mau ke Goa sampai Marta. Tadi di jalan itu dari Sangatta, perjalanan sampai sini kurang lebih sejam. Ini tadi bareng Mardian, teman dari SMA, karena dia kebetulan cuti, jadi dia ngajak ke sini untuk melakukan trip. Sebenarnya udah lama juga mau trip sini, cuman belum pas waktunya karena ada kerjaan. Jadi sekarang kita gas. Setelah ini kita briefing dulu ya, palingan sama tour guide-nya. Berarti ini belum pada kenalan kan semua? Nah, kita kenalan di dalam ya, atau mau di sini nanti sambil menunggu yang lain. Briefing, gas. Kenalan. Nanti tolong kalau misalkan. Oke, setelah briefing kita lanjut untuk nunggu ojek atau kendaraan untuk pengantaran ke pos 1 ya. Gimana, Mar? Aman? Mantap. Apa setelah ini? Jadi kita akan menuju pos 1 aja. Naik apa? Naik ojek. Asik. Oke, lanjut. Perjalanan kurang lebih Apa? berapa lama? Saya tidak tahu. Yang pasti tidak kurang dari 5 kilo lah. Ya, aman aja. Pakai lari juga nyampe. Kita gas naik ojek. Bismillah. Nggak ada hatinya, Mbak. Turun guys, thank you ya Mas ya. Sampai di portal. Oke, kita lanjut ke atas. Oke, kita sudah sampai di pos pertama ya Mar ya? Pos Ya, pertama. Kurang lebih berapa? 5-10 menit ya naik ojek. Ya, estimasinya seperti itu. Jadi briefing apa pengenalan dulu, tour guide-nya nggak tahu lah. Nih jalurnya, nggak salah ya. Oke, kita lanjut. Jangan grogi, teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad
Alarm siapa itu bunyi jam segini? Panggil Afgan. Nyanyi dulu, nyanyi dulu. Jangan dong. Kalau saya Fauzan. Adek. Umur. Ya, jadi status juga. Kamu sosok ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Hidayat, biasa dipanggil Khalid. Umur 21. Berapa katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal, biasa dipanggil Haikal. Halo. Umur masih 19 tahun. Adek. Yang gak ya? Pada pagi hari ini kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing, semoga dipermudah dan diperlancar. Berdoa dimulai. Buka dulu. Sudah kali. Amin. Oke, kita start perjalanan. Ayo kita kasih. Kasih kita mari. Bismillah. Perjalanan 3 kilo ke dalam. Kalau dilari ini ya paling 40 menit. Aku nggak tahu kalau masnya ini gendong 10 kilo. Sampainya jam berapa nggak tahu. Oke, kita gas. Mar, parkir caps. Mantap. Ketemu rumah. Ini rumah siapa, Mas? Bukan yang yang nemuin gua. Bukan. Kalau nemuin gua ini itu di gua itu rumah Depan lagi sana berarti. depan lagi. Berapa jauh? Kita nanjak di atas. Di rumah ini. Oh, oke. Masih ini tinggalin? Masih istrinya. Jadi istrinya itu masih menetap. Oke, kita lanjut gas. Masuk areal persawitan, guys. Apa itu? Iya. Ada pondok lagi. Kalau mobil enggak. Pohon jengkol, guys. Tapi tidak ada jengkolnya. Tanjakan pertama. Sampai di peristirahatan pertama. Nunggu yang lain. Aku duluan pertama di sini sampai sama. Jadi ketemu Kita mau ikan ya. Ketigaan. Jadi silakan tarik napas dapat dalam. sawit-sawit, bukit-bukit sawit. Nanti belok kiri. Minum air, diminum tapi Belok kiri secukupnya ke ya. sana. Jangan kebanyakan. Jangan ke sana. Sakit perutnya. Caranya ke sana. Oke, kita lanjut. Mulai mode survival tanjakan. Ini mahasiswa. Dari pertigaan tadi belok kiri, mulai mendaki, mulai menemui tanjakan-tanjakan.
Lumayan. Sampai sama siapa nih Mbak? Sama siapa? Rumahnya Pak Sampai almarhum. Oh, ini yang menemukan gua. Belum. Siapa aja? Masih ada Ibu Sampai. Gimana ditanya lagi ngos-ngosan? Aman. Harus semangat guys. Ini nak permen. Jadi kita sampai di pos 2. Berapa jam perjalanan? Udah nggak kulihat lagi. Berapa ya? Nanti kita kasih aja di bawah sini. Istirahat dulu. Setelah itu lanjut ke goanya. Nah ini yang kalian harus tahu, ini rumah penemu goa Sampai Marta. Dimana nama Sampai Marta itu sampainya apa, Mar? Dari nama. Sampainya dari pemilik nama ini. Ya, Martanya dari Nama desa setempat. Marta Dinata. Digabungkan namanya Sampai Marta. Oke, gitu. Jadi istirahat dulu baru kita lanjut. Gas. Lumayan. Kalau tidak curam-curam amat, tapi yang belum pernah tanjakan juga ngap. Rasanya pengen lari. Gas, cus. Kita lanjut. Berapa jauh, Mbak? Masih beberapa menit lagi, 5 dikali banyak. 5 dikali banyak. Hanya beberapa gunungan lagi, sebentar lagi sampai kok. Oh, Tenang, hanya ada dua belokan di kanan dan di kiri. oke, siap. Lari ya. Dari sini kanan jalur evakuasi. Nanti kita ke kiri. Terus lanjut. Terus kita ke jalur evakuasi lewat sini. Tapi sekarang jalur evakuasi tidak dipakai karena kita memakai ini. Ya, pertanyaan. Kamu ada terus isu apa sih? Kamu tahu? Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Kita ambil tengah. Apa yang jatuh? Apa yang jatuh duluan? Hutan lumut Lampu Batang. Jadi untuk sampai ke aliran sungai membutuhkan jarak 3,61. Itu pun saya baru nyalakan di pertengahan ya, karena lupa mau nyalakan dari kode Darwisnya dengan total waktu 47 menit. Ini stalaktit dan stalagmit, ada yang tahu?
apa sih itu stalaktit dan stalagmit? Kan tadi belum dijelaskan ya. Jadi stalaktit dan stalagmit ini merupakan ornamen gua yang aktif, yang dimana ini stalaktit ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu stalaktos yang artinya menetes. Jadi stalaktit ini dari atas ke bawah. Kemudian ada namanya stalagmit. Stalagmit ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu stalagma. Nah, stalagma ini itu ditetesi atau tetesan. Jadi kalau misalkan tadi apa yang dari atas? Stalagmit. Stalaktit. Ayo, stalaktit atau stalagmit? Stalaktit itu dari atas, stalagmit itu dari bawah. Nah, kemudian kalau stalaktit dan stalagmit ini bersatu menjadi satu, itu maka akan menjadi ornamen baru. Apa namanya? Pilar. Nah, jadi pilar. Cara membedakan yang mati dan sudah yang hidup atau yang masih aktif dan sudah tidak aktif itu bagaimana? Itu caranya kita bisa lihat dengan mata sendiri, itu kelihatan kok perbedaannya. Yang pertama itu kalau misalkan dia masih aktif itu masih basah, masih ada tetesan airnya. Kemudian kalau misalkan mereka kena cahaya, maka akan terjadi pembiasan. Jadi dia akan kayak ada berlian-berliannya di ornamen-ornamen itu. Masih bingung caranya, nanti kita cek di dalam. Yang penting tahu aja yang mana sih stalaktit dan stalagmitnya kayak mana. Kemudian kenapa tidak boleh dipegang? Ada yang tahu? Karena pertumbuhannya iya, karena pertumbuhannya, alasannya pertumbuhannya. Jadi di tangan kita ini itu ada minyaknya. Jadi ada namanya minyak kulit, ya kan? Betul apa betul? Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita sentuh minyak yang ada pada kulit kita ini, itu akan menghambat pertumbuhan dari mineral yang ada di stalaktit dan stalagmit. Jadi berhenti. Memang sekarang kita pegang itu tidak langsung mati saat ini juga, tidak, tapi dia berproses. Jadi itu yang pertumbuhannya sudah lama dari bertahun-tahun, kemudian kita pegang hari ini, dia akan mati. Jadi itu mati tidak hidup lagi, mati ya mati. Iya, mati ya mati. Jadi kita bekerja sama, bagaimana caranya kita tetap menjaga ekosistem yang ada untuk tetap hidup. Jadi nanti anak dan cucu kita masih bisa menikmati keindahan yang ada di dalam. Oke. Jadi nanti dijaga tangannya dari hewan yang ada. Kemudian dari ornamen-ornamen yang ada. Ingat ya, ada ornamen yang namanya apa tadi? Stalaktit. Terus Ornamen pokoknya. ada namanya tirai. Terus apa lagi? Kars, batuan gajah. Di lantai berapa? Ayo, 2 atau 3? Oke, yang lantai 3 juga ada nanti di gua gong. Kita akan masuk ke dalam. Jadi nanti kita kan sekarang sudah di depan gua ini. Jadi kita masuk lewat sini, keluar kita lewat atas. Ya, ingat kalau mau foto, ngomong, karena kita tidak melewati jalur yang sama untuk kedua kali. Oke. Jadi nanti suaranya dijaga, perkataannya dijaga, sampahnya disimpan, nanti dibuang di sini, kasih ke kami, nanti kami kasih kembali keluar. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut masuk ke dalam gua yang dimana kurang dari 100 meter ya, Mas ya? Ya. 100 meter. Sampai 800 meter. Weh, berapa? 700 sampai 100 meter. Yang mana yang betul nih? Ayo. 800. 800 meter. 100 meter ke atas. Ke Ya, kita nyusur guanya itu kurang lebih 800 meter. Oke. Mulut guanya enggak nyampe 800. Enggak, kalau kita kan yang maksudnya nyusur guanya kan? Iya. Nyusur guanya 700 sampai 800 meter ke dalam ya? Iya. Oke. Ditemani sama Mas siapa? Afgan, artis nih. Mas siapa? Saya Fauzan. Fauzan. Mas? Mas Haikal. Oke, thank you Mas tripnya hari ini. Lanjut.
Spot pertama kita lanjut. Lanjut dia. Lanjut spot 2. Oke, ini spot kedua. Tadi dari sana spot pertama foto-foto, lanjut spot kedua. Lanjut spot kedua. Belum juga. Minta dari kotorannya kelelawar. Hah? Aslinya asli. Wow, sarangnya kelelawar nih. Masih mau. Wah, Masya Allah. Kelelawar. Kelelawar guys. Tidak terlalu jelas guys karena malahan gelap. Ini dia ular macam ular sawah gitu yang makan tugas-tugas. Tapi dia sudah tapi dia sudah tidak berbisa, sudah tidak memproduksi bisa lagi. Kenapa bisa? Karena dia sudah menyesuaikan sama lingkungan gor. Jadi dia tidak memproduksi bisa. Oke, kita lanjut guys. Nyata. Spotnya bagus lah. Ini bagus Mar. Lanjut. Wow, kelas Mar. Subhanallah, Masya Allah. Jadi sudah sampai di gua tingkat kedua, spot ketiga atau keempat foto. Lanjut, mau lihat curamnya seperti apa? Dari bawah sana, naik ke atas, sampai ke atas lagi. Spot fotonya di sini.
Oke, kita lanjut, gas. Wih. Jompa aja kayak gini nggak apa-apa. Oke. Terus usahakan tangan yang paling kuat itu di atas. Biasanya sih tangan kiri itu yang di atas ya. Tangan kiri aja, tangan kiri. Kalau biar lebih gampang kalau kita bongkitannya nanti ya. Tangan kanan di sini di bawah. Terus usahakan jangan sampai di gini, dililit. Jadi kita kan kayak gini bisa ya. Jadi pegang kayak gini, kasih jatuh aja. Soalnya kalau kita pegang kayak gini, otomatis goyang-goyang. Pelan, di situ. Oke, sampai. Bisa? Bisa. Insyaallah. Bismillah. Woi, ngumpling. Wih, pro ini. Lulusan Mapala. Ayo Bang. Itulah aku. Bismillah. Pelan-pelan Bang. Kaki kanan ke sini. Kaki kiri ke sini. Nah, kaki kanannya di sini. Yang kiri di sini. Kebalik. Kiri pun di situ. Kaki kiri yang di sini. Gak apa-apa, coba ngetes. Bisa. Pelan-pelan. Ayo, pelan-pelan. Ini kasih masuk dulu, bisa nggak? Nah, oke. Sip. Awas kepala. Turun. Tinggian. Oke. Turunkan. Badannya dicondongkan ke belakang. Badannya condongkan. Mas. Ayo, Mas. Oke. Jadi lilit. Jangan. Nah, tangannya turun ke bawah. Oke, nice. Pelan. Turun lagi. Oke. Tangannya turun lagi bawah. Tangan kanannya. Tangan kanannya turun. Tangan kanannya turun. Tangan kanan. Oke, position. Oke. Sabar. Oke. Oke, alhamdulillah. Aku dulu. Iya. Lanjut. Habis webbing. Mau terus di video ini saat. Lanjut lagi webbing 2. Setelah beberapa obstacle, lanjut kita ke gua ketiga ya. Gua gong. Gua yang dimana bisa bunyi. Tadi lantai 3. Namanya gua apa? Gua Gong. Oke, kita sampai di Gua Gong. Kenapa namanya Gua Gong? Ada yang tahu tidak? Enggak tahu teman-teman. Karena suaranya gemak. Enggak. Oh, iya, Bro. Wow, indah sekali. Jadi ini alasannya namanya Gua Gong. Kemudian ada di atas itu. Nah, itu ornamen yang bentuknya gong. Pilar. Tirai. Tirai, oke. Tadi kalau yang mana suaranya? Dua-duanya ini. Mana? Apa satu aja? Ini sama yang di sana. Itu tuh udah ada yang di bawah, dari lantai bawah juga ada yang sama. Ada yang mencoba tapi jangan dikencangin ya. Aja ya, jangan kayak perasaan. Jangan pakai tenaga Mar ya. Gongguin sudah. Itu enggak. Yang itu. Yang itu lah. Ya. Kirinya coba. Yang kiri. Bunyi tapi enggak sebesar itu. Pasti dalamnya rongga kan? Iya, berongga. Sudah tahu ya? Dia bisa berongga kayak gitu. Kita lanjut. Habis melihat tirai dan gong. Kamu mana? Apa? Kristal. Oh, ini masih jadi.
Kita melihat untuk stalaktit. Itu gajah. Hah? Lanjut di spot yang kesekian di apa namanya? Mar? Bukan tirai, stalaktit. Dia menyerupai gajah. Ini spot viral yang dimana menunggu cahaya ilahi. Gas. Lanjut. Dan besar. Cuma yang baru kita jelajahi dan yang kita tahu hanya ini aja. Jadi kayak Mas dan Mbaknya ini kan tidak tahu lantai 4 ini ya. Nah kami itu sebelumnya kami sudah pernah menyusuri ke sana, tapi memang itu longsor, sampai ujung itu longsor. Jadi sebagai untuk menghindari, jadi lebih baik tidak usah, karena itu benar-benar kita tidak bisa jalan atau jongkok, tidak, kita merayap. Longsornya kapan? Hah? Longsornya kapan terjadi? Sebelum ditemukan ini sudah longsor memang. Oh. Jadi takutnya kan makin, kan kita nggak tahu kondisi sekarang kan di dalam, jadi takutnya apalagi kalau musim hujan, terus kondisi-kondisi yang kayak mungkin ada orang yang suka nebang-nebang pohon, akhirnya makin longsor kan kita nggak tahu kan. Jadi ya sudah, kita sampai di sini saja. Jadi ada yang lebih kayak mungkin kita ngeliat itu masih ada celah di situ kan, kita nggak tahu kan. Jadi kayak masih banyak celah dan itu memang bisa. Iya, ada terus. Makanya lebih baik tidak usah, lebih baik menjaga, maksudnya yang sudah ditelusuri saja. Nanti kalaupun misalkan nanti ke depannya itu diekspor, ya berarti nanti akan dibuka lagi untuk ke arah situ. Untuk sekarang segitu aja. Ada pertanyaan lagi? Terakhir dan mengulang ya. Terakhir banget bagi yang tidak tahu kenapa nggak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh karena ornamen-ornamen itu sensitif. Nah, di kulit kita ini ada minyaknya. Nah, kulit kita ini kalau kita sentuh mereka, maka itu akan mengganggu proses pertumbuhan mereka. Dari mineral-mineral itu akan berhenti, tidak berproses lagi sehingga mati. Tidak sekarang, tapi nanti ke depannya kan sudah dilihat tadi contohnya ya. Jadi kayak sebelum itu tuh sangat-sangat indah, putih, airnya dengan sangat deras, netes, tapi lama-kelamaan berhenti karena tidak patuh. Kita penasaran, karena kita saking penasarannya ya kita sentuh lah, padahal memang kita tidak, mungkin dia tidak apa-apa sih kan, tidak beracun kan. Betul. Tapi ya itu mati, sehingga yang kedepannya orang-orang lain yang nantinya mau melihat keindahan itu tidak dapat. Oke, terima kasih Mbak. Oke, setelah di gua ketiga sebenarnya ada gua keempat, cuman gua keempat itu longsor sejak tahun 2024, jadi nggak bisa. Akhirnya kita kembali ke tempat awal tadi. Terus muter ke atas untuk arah pulang. Oke, kita lanjut. Oke, sudah masuk gua. Kita lanjut balik pulang. Gas. Lanjut.
Oke, sampai di tepi pinggiran aliran sungai. Rencananya apa Mas? Habis ini? Makan dulu. Makan dulu, istirahat ya. Oke, lanjut. Oke, jadi gimana Mar? Seruan siang ini? Yang di Goa sampai Marta. Pengalaman pertama yang sangat luar biasa nih. Pertama kali ke Goa. Seru. Yang seru mana? Ada apa aja di dalam? Ada banyak. Ada binatang melata. Ada banyak lah pokoknya. Berarti rekomen ya? Rekomen banget harus kesini sampai Wajib. Marta. Wajib ya. Mantap. Di Desa Marta Dinata. Kalau yang mau kesini bisa hubungin ke IG-nya Pok Darwis Kampung Bersama. Oke, kita istirahat dulu, lanjut makan. Habis itu baru kita balik pulang. Oke, kita makan dulu. Dapat makan siang ayam crispy goreng, nasi, ada kerupuk, tahu, lalapan lah pokoknya. Selamat makan. Oke, habis makan kita lanjut mau melihat sungai. Sungai, nggak tahu nih bentukannya gimana nih. Apakah sama dengan di Jantur Benua Indah? Apakah tidak? Kita tes ya. Soalnya yang aku lihat dari warna airnya itu tuh kayak yang di sungai wah. Sungai nggak sih sungai air? Datang di sungai. Kasih nama kamu. Iya, jadi dikasih nama. Berat banget ya. Jadi setelah makan diajak ke suatu aliran sungai. Ya, berenang-berenang lah. Berenang-berenang dikit. Kalau airnya keruh ya. Oke, sekian trip gua sampai Marta hari ini. Kurang lebih perjalanan ke dalam itu kasarannya 10 kilo karena di dalam gua itu nggak ada sinyal jadi nggak rekod. Oke, kita putuskan dulu. Makasih Mbak Nurul, terbaik. Siapa ini? Thank you. Ambil aja guys. Thank you. Nanti kesini lagi ya. Siap. Besok kalau jadi kesini lagi aku. Oke, siap. Mana Karita? Thank you semuanya. Thank you Sekretariat Podawis.